Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung pada ibadah Minggu di GKST Jemaat Immanuel Palu. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Leslie Vera Rahamis, Sarjana Teologia. Tata ibadah yang digunakan adalah tata ibadah Minggu bentuk 1. Semoga pelayan firman pada hari ini memberi kekuatan hidup percaya bagi kita sekalian. Daftar doa saat ini adalah sebagai berikut. A. Syukur jemaat atas hari ulang tahun. HUT ke-61 tahun Penatua Yupson Lodong tanggal 1 Juli 2023. HUT Ibu Yuliani tanggal 1 Juli 2023. HUT ke-58 tahun Dia Wulandari tanggal 21 Juni 2023. HUT ke-26 tahun Endris Edia Tamboto tanggal 22 Juni 2023. HUT ke-46 tahun Bapak Arson Andreas tanggal 27 Juni 2023. HUT NN Kelompok 2 tanggal 21 Juni 2023. HUT Perkawinan Keluarga Kacawiku tanggal 30 Juni 2023. B. Syukur jemaat atas berkat Tuhan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Syukur keluarga Nante Rombot, syukur keluarga Lodong Sandewa, syukur keluarga Kalangi Tangkere atas kelahiran seorang bayi laki-laki pada tanggal 24 Juni 2023 dan diberi nama Jonathan Gracielo Kalangi. Syukur saudara Christopher Rahamis, syukur NN Kelompok 9, syukur saudara Ardinas Lapeantu. C. Persembahan persepuluhan. Keluarga Palanti Triastini, keluarga Kamudi Tobigo. D. Syukur jemaat atas pembangunan gereja. NN Kelompok 2, keluarga Moto Lamianda. E. Mendoakan kehidupan jemaat dalam pekerjaan, usaha, dan pendidikan. Jemaat yang mengadakan perjalanan keluar atau kembali ke Kota Palu. F. Mendoakan jemaat yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, maupun dalam proses pemulihan di rumah. Jemaat yang berduka cita dan dalam pergumulan lainnya. G. Mendoakan para pensiunan dan orang tua yang lanjut usia. H. Mendoakan Majelis Sinode dan Majelis Klasis Palu. I. Mendoakan program pelayanan di GKST Jemaat Immanuel Palu. J. Mendoakan badan-badan pelayanan di GKST Jemaat Immanuel Palu. K. Mendoakan pemerintah pusat hingga ke pelosok daerah. L. Mendoakan proses pembangunan gereja Immanuel Palu. M. Mendoakan semua hamba Tuhan, para pendeta, majelis jemaat, pekerja gereja, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan saat ini. Untuk memulaikan ibadah kita, dijemput kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Bila kulihat bintang gemerlapan.
Dalam keteduhan iman, kita tabiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu, dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita akan bersama-sama mendengarkan hukum Allah yang diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai 17. Firman Tuhan berkata demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan tentang arti hukum Allah dalam hidup kita, tentu kita harus dengan jujur dan tulus mengakui kepada Tuhan. Dalam keterbatasan kita telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dalam kesempatan ini, marilah kita dengan rendah hati untuk mengakui itu di hadapan Tuhan.
Firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama. Baik itu dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Sungguh Tuhan,
Engkau begitu mengerti, Engkau begitu peduli bagi hidup kami. Persoalan, pergumulan, dan tantangan silih berganti kami hadapi. Tetapi Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Sebab Engkau yang mengerti dan peduli itu mengangkat kami dari keterpurukan dan pergumulan dan tantangan hidup itu. Oleh karena itu ketika kami diberikan kesempatan untuk datang bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan, kami rindu Tuhan hadir untuk memberikan kami kekuatan. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu menjadi jawaban kami ketika kami dalam pergumulan dan persoalan hidup. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan lewat firman yang hendak kami baca dan renungkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Dua bahagian bacaan yang akan kita baca bersama dan renungkan bersama saat ini. Yang pertama Injil Yohanes pasal 15 ayat 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 15. Bacaan yang kedua, Injil Markus pasal 10 ayat 41 sampai 44. Bahagian pertama saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Injil Yohanes pasal 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Markus pasal 10 ayat 41 sampai 44. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Selamat pagi. Shalom. Selamat Baku Dapa. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk boleh melayani sesuai dengan SK dari Sinode. Saya ditempatkan di jemaat ini. Saya akan jalani tugas tanggung jawab panggilan ini kurang lebih 5 tahun. Saya rindu dalam tugas pengabdian saya, kita boleh bekerja sama, kita boleh saling melayani untuk menumbuhkan keyakinan kita, membangun pengharapan. Kita tahu bahwa kita masing-masing dipercaya Tuhan untuk mengelola apa yang menjadi kehendak dan rancangan Tuhan. Jadi tidak ada orang atau siapapun pribadi yang tidak bertanggung jawab, baik tentang hidupnya maupun tentang persekutuan yang terus bertumbuh dan berkembang dalam kebersamaan. Tema renungan kita pagi hari ini diberi tema doularki dan filiarki. Salah satu alasan mengapa dunia begitu mengerikan dan tak aman bagi kehidupan manusia ialah dunia memang tertata oleh pola hubungan hierarkis. Selalu saja ada sejumlah kecil pemimpin di atas dengan bawahan yang tak banyak jumlahnya, namun semakin ke bawah makin bertambah banyak dan akhirnya
sejumlah besar pengikut berada di dasar piramida kekuasaan. Dan yang lebih menyedihkan, hierarki yang menjulang ke atas itu sering diklaim mendapatkan kuasa dari Allah. Itu sebabnya mengapa kata hierarki dipakai. Kata hierarki ini terdiri dari dua kata. Hieros yang berarti suci dan arke berarti tatanan dan kepemimpinan. Dan tidak jarang sebuah hierarki itu memakai nama Allah untuk melestarikan kekuasaan yang sudah tertata. Terhadap budaya umum dunia, Yesus menawarkan sebuah budaya alternatif. Alternatif dan sangat radikal. Budaya tandingan Yesus budaya tandingan itu ditawarkan kepada dunia sebab Yesus sangat memahami bagaimana dunia ini. Dia berkata pada Markus pasal 10 ayat 42. Mereka disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Inilah hierarki yang berlangsung di banyak tempat dan sepanjang zaman. Namun Yesus mengusulkan alternatif radikal yang mau dan ingin melengkapi seluruh proses dalam perjalanan umat manusia. Apa yang dia inginkan, yakni menjadi pemimpin harus menjadi pelayan. Menjadi pemimpin harus menjadi pelayan. Model kepemimpinan baru Yesus itu sungguh menjungkir balikan piramida yang hierarkis itu hingga sungsang, berbalik 180 derajat. Sang pemimpin harus menjadi pelayan. Yang pertama menjadi yang terakhir. Dan inilah kepemimpinan hamba atau dorlaki itu. Doulos dan ark. Dan sering juga disebut servant leadership. Tetapi model kepemimpinan ini kemudian mengalami perombakan yang diimpikan Yesus atau yang diinginkan untuk dikonstruksi, dirombak, bukanlah pelayan dan atau penghambaan, melainkan persahabatan terhadap pribadi yang mau mempertuankan dirinya. Yesus menegaskan, jadilah hamba. Akan tetapi bagi setiap orang yang telah menyatakan kesediaan melayani, Yesus bersabda, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, melainkan sahabat. Tentu kita tetap boleh memandang diri sebagai hamba Kristus. Dan sepantasnya juga demikian. Namun kita harus juga memandang diri sebagai sahabat Kristus. Karena dia sendiri memandang dan memperlakukan kita sebagai sahabat-sahabatnya. Nah, jika demikian, hamba atau dorlaki itu kepemimpinan yang menghamba. Maka kepemimpinan yang bersahabat itu disebut filiarki. Yang dipimpin dan yang memimpin sama-sama sahabat yang setara, yang sederajat. Mereka saling mengasihi, mereka saling mengampuni, mereka saling menerima kelebihan dan kekurangan, sebagaimana perlakuan seorang terhadap sahabatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita bayangkan kita sepatutnya menghamba diri kepada Sang Hamba yang telah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan sekarang
kita disapa dengan sahabatku. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain tersedia bagi kita selain mengelola hidup bersama. Sebagai satu keluarga, sebagai satu komunitas, orang bersaudara, bahkan sebagai satu komunitas, sebagai satu persekutuan. Dengan prinsip persahabatan yang telah diwartakan Kristus. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari relasi antara guru dan murid, antara tuan dan hamba, itu mengandung jarak, ada kesenjangan di situ. Dan itu dirubah menjadi relasi yang timbal balik, menyangkut harkat dan martabat manusia. Dalam relasi semacam itu terkuak ruang-ruang baru bagi perkembangan nilai-nilai luhur perdamaian. Perkembangan nilai-nilai luhur kerukunan dan pengertian di antara pribadi. Kendati Yesus Kristus berbicara kepada para muridnya dalam lingkaran yang terbatas pada zaman itu. Namun relasi persahabatan yang diajarkan dan dihidupinya itu akan memberi inspirasi bagi kita di zaman sekarang ini. Apa yang dilakukan Yesus akan mengilhami kita, memperkuat dan merawat persaudaraan serta persahabatan dalam persekutuan kita berjemaat. Dalam persekutuan kita bermasyarakat. Dalam terang kehadiran ilahi, Yesus menawarkan persahabatan yang berlandaskan cinta. Itu merupakan panggilan bagi kita untuk keluar dari sekat-sekat. Bagi umat Kristiani, panggilan tersebut merupakan suatu panggilan untuk menjadikan murid yang sejati yang mempraktekkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga, bersama gereja, bersama masyarakat di mana kita diutus untuk hidup, untuk bersaksi. Dan dalam pengutusan itu kita berani untuk bertanggung jawab. Apa sebab? Kepada kita masing-masing diberikan tanggung jawab. Tidak ada yang bisa mengatakan, oh itu tanggung jawab pendeta, penatua di Gaken. Tetapi tanggung jawab itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau kita menyebut sebagai orang percaya, berarti tanggung jawab itu terpundak juga pada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, komunitas orang bersaudara merupakan komunitas yang dibangun sebagai wadah dan tempat orang saling memberikan perhatian kepada satu dengan yang lain. Dietrich Bonhoeffer berkata, orang yang mencintai komunitas akan menghancurkan komunitas. Orang yang mencintai saudara-saudaranya akan membangun komunitas. Komunitas bukanlah ideal abstrak. Kita tidak berjuang mati-matian untuk membangun komunitas yang sempurna. Komunitas bukanlah cita-cita, tetapi dalam komunitas kita dipanggil untuk mencintai orang lain sebagaimana adanya. Dengan luka-lukanya, dengan kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan. Dan membantu kepada setiap orang untuk memberi tempat bisa berkembang.
Itu berarti komunitas untuk berkembang, saling memberi kemerdekaan, saling memberi kepercayaan, saling meneguhkan di antara sesama kita. Kita saling menghormati dengan cara saling mendengar, dalam semangat saling percaya di antara kita. Sehingga orang lain dapat hidup dan berkembang menjadi anugerah. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain yang tersedia bagi kita selain mengelola hidup bersama, mengelola komunitas sebagai orang bersaudara dengan prinsip persahabatan yang telah diwartakan oleh Yesus Kristus. Membangun prinsip persahabatan yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus. Jadi, jika kita mendapat kesempatan untuk menjadi pemimpin, apapun itu, apapun yang dipercayakan kepada kita dalam sebuah komunitas yang terkecil, dalam keluarga, sadarilah kita bukanlah bos yang penuh kuasa dengan sekelompok orang yang berada di bawah kendali kita. Kita bukan sekedar pelayan dari orang banyak yang cukup bersikap santai menunggu karya kita. Namun kita adalah sahabat dari semua orang. Dan tugas utama kita adalah menanam, memupuk, serta merawat komunitas yang kita bangun itu agar dapat menjadi sebuah komunitas para sahabat. Dan jikalau hal ini terjadi, di situ Kristus, sang sobat itu, hadir. Dan itulah makna terdalam dari kepemimpinan persahabatan, filiarki. Ada titipan bagi kita semua, anggota Jemaat Immanuel Palu. Kita punya visi yang besar, yakni membangun gedung gereja. Kita punya janji iman terhadap Tuhan untuk membangun rumah doa, di mana kita bergumul bersama tentang bagaimana hidup kita. Oleh karena itu, mari kita bangun persahabatan itu. Hilangkan sekat-sekat di antara kita, sebab tanggung jawab ini tidak mudah. Bersama-sama, bertumbuh bersama untuk membangun rumah Allah itu. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah memanggil kami sejak kami dari dalam kandungan untuk menjadi bahagian dari karya selamat Tuhan. Tugas tanggung jawab kami adalah bersaksi. Bersaksi tentang kemuliaan nama Tuhan. Bersaksi tentang karya selamat Tuhan. Terima kasih hari ini Engkau menawarkan kami semua untuk membangun komunitas yang didasarkan oleh persahabatan, yang didasarkan oleh cinta kasih. Kiranya kami boleh wujud nyatakan itu. Sebab ada tanggung jawab besar yang terpundak pada kami masing-masing. Para pendeta, para majelis jemaat penatua diaken, para anggota jemaat. Dengan masing-masing talenta, dengan masing-masing kemampuan yang kami miliki, kiranya kami boleh mengerjakan semua itu. Oleh karena Tuhan yang memperkenankan kepada kami. Terima kasih atas firman-Mu ini. Kiranya itu menguatkan kami menjadi jawaban dari setiap persoalan dan tantangan hidup. Dan kami senantiasa boleh melayani Engkau dalam kasih kemurahan karena kepercayaan Tuhan. Terima kasih hari ini ada beberapa saudara-saudara kekasih kami yang berhari ulang tahun. Ketambahan usia mereka merupakan hadiah yang terindah. Kalaupun mereka membawa persembahan syukur, mereka bukan untuk membayar cinta kasih Tuhan yang telah mereka alami dan miliki. Tetapi mereka rindu untuk membangun cinta kasih bersama Tuhan.
Diberkatilah persembahan yang mereka berikan. Bahkan di antara syukur atas hari ulang tahun, kami juga menikmati bersama beberapa keluarga atas berkat-berkat dalam kehidupan baik secara pribadi maupun keluarga. Bahkan mereka boleh membawa persembahan persepuluhan, membawa syukur jemaat untuk pembangunan gereja. Tuhan, mungkin yang mereka berikan ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan. Tetapi kalau mereka membawa persembahan syukur ini, mereka dengan tulus dan setia untuk memberikan. Diberkatilah apa yang mereka berikan ini ya Tuhan. Dan kiranya pekerjaan, tugas tanggung jawab yang mereka terus kerjakan sebagaimana kepercayaan Tuhan kepada mereka, Engkau terus berkati. Sambil kami terus berdoa bagi kehidupan jemaat dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, bahkan jemaat yang sedang mengadakan perjalanan keluar atau kembali ke Palu. Biarlah tuntunan kasih sayang Tuhan terus menyertai dan membimbing mereka. Bahkan di antara syukur sukacita ini kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun dalam proses pemulihan di rumah. Kiranya Engkau tabib yang sejati terus melawat dan merawat hati, pikiran dan perasaan mereka. Sebab hati yang gembira adalah obat yang terbaik untuk menyembuhkan tubuh yang lemah dan sakit. Diberkatilah semua ini. Bahkan ada jemaat yang berduka cita, yang bergumul oleh karena persoalan-persoalan hidup, tantangan. Tuhan, ketika mereka datang ke rumah ibadah ini, satu hal yang mereka rindukan kiranya Tuhan memulihkan mereka. Yang bergumul, yang menghadapi persoalan. Jangan biarkan mereka bergumul sendiri. Tetapi biarlah kasih kemurahan Tuhan itu akan membalut hati mereka, menguatkan hati mereka. Sehingga ketika mereka kembali dari rumah ibadah ini, mereka menikmati kasih karunia. Mereka menikmati pembelaan yang daripada Tuhan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Mungkin mereka belum sempat hadir dalam ibadah saat ini. Tetapi biarlah dalam pertolongan dan kasih sayang Tuhan, mereka terus diberikan penghiburan, kekuatan. Biarlah Engkau mengutus kami semua sebagai sepersekutuan untuk saling mendoakan, untuk saling menghibur, untuk saling mendukung. Sebab itulah misi kami untuk menjalankan kebersamaan dalam persahabatan berdasarkan cinta kasih. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa juga bagi orang-orang tua kami yang sudah menjalani masa pensiun, dan kiranya Tuhan terus memberkati proses yang mereka jalani dalam lanjut usia. Tuhan terus menguatkan mereka, memberikan sukacita ketika mereka menerima kasih karunia, menjemput para cucu, dan menikmati jamahan kasih sayang Tuhan. Kiranya semua itu mereka nikmati dalam hidup di masa tua mereka. Majelis Sinode, Majelis Klasis menjadi penanggung jawab dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah ini. Tuhan bimbing, Tuhan beri hikmat dan pengetahuan sehingga gereja ini boleh terarah dan bagaimana kami harus berjalan bersama untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan dari gereja ini menjadi alat damai sejahtera bagi setiap orang, bahkan bagi setiap jemaat yang membutuhkan pertolongan. Kami juga berdoa bagi program pelayanan di Jemaat Immanuel Palu ini, dalam seluruh pengabdian dan pelayanan para penatua diaken, bahkan pekerja-pekerja yang ada di jemaat ini. Tuhan berkati, Tuhan bimbing dan beri hikmat dan pengetahuan supaya mereka boleh bekerja dalam rasa takut dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Badan-badan pelayanan yang Tuhan juga pakai untuk mengerjakan bidang-bidang yang mereka dipercayakan, biarlah Tuhan juga menolong dan memberkati. Kami terus berdoa bagi proses pembangunan gereja Jemaat Immanuel Palu ini baru dalam proses memulaikan proses pembangunan ini. Masih begitu panjang perjalanan ini, tetapi kami tahu dan kami imani serta percaya ketika kami boleh berjalan bersama, ketika kami boleh
duduk bersama untuk membangun proses ini dengan baik dan benar. Bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, biarlah Engkau memberkati para panitia pembangunan yang menjadi penanggung jawab dan majelis jemaat. Biarlah kasih karunia Tuhan akan melingkupi kehidupan mereka. Seluruh kehidupan kami di minggu kerja yang akan kami jalani, biarlah kasih kemurahan Tuhan tetap menjadi bahagian bagi kami. Bimbing dan sertai kami ya Tuhan di minggu kerja ini dalam tugas tanggung jawab, dalam pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Kiranya kami bisa lewati karena Tuhan yang memberkati kami. Ini doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pengakuan iman dijemput berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara-saudara, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka.
Untuk doa persembahan, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Sesudah doa persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 314 ayat 1. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gerejamu. Amin. Pujilah sumber hidupku, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupku. Bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupku. Jemaat disilakan duduk. Bersama kita dengarkan Warta Jemaat Minggu 2 Juli 2023. 1. Ibadah Gabungan Persekutuan Bapa. Hari Senin 3 Juli 2023 pukul 18.30 WITA. Bertempat di tempat ibadah sementara GKST Immanuel Palu, Jalan Patimura nomor 72. Pelayan firman Pendeta Pelino Koleba STH. Organis Bapak Haris Buntaran. Pemandu lagu Penatua Rai Lagaronda. Pelaksana Persekutuan Bapak Kelompok Pelayanan 10 dan 12. 2. Ibadah Persekutuan Lansia Sejahtera. Hari Rabu 5 Juli 2023 pukul 10 WITA. Bertempat di rumah keluarga Ibu Dumpele Todunggoga. Alamat Jalan Dirgantara. Pelayan firman Pendeta Herlin Indrianti Lino SSI Teol. 3. Ibadah Gabungan Persekutuan Perempuan. Hari Rabu 5 Juli 2023 pukul 17 WITA. Bertempat di tempat ibadah sementara GKST Immanuel Palu, Jalan Patimura nomor 72. Pelayan firman Pendeta Resmina Patoro MTH. Organis Penatua Rai Lagaronda. Pemandu lagu Penatua Suniarti Lamagenda. Nyonya Rumah PPR Kelompok Pelayanan 20. 4. Ibadah Pengucapan Syukur Tahunan Jemaat. Ibadah pengucapan syukur tahunan jemaat akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 pukul 16.30 WITA. Bertempat di Restoran Maranu Jalan Setiabudi Palu. Pelayan firman Pendeta Onesimus Lantigimo MTH. Majelis Asistensi Perutusan Kelompok Pelayanan 1 sampai 21. Seragam asistensi baju adat. 5. Informasi penyerahan sekolah minggu ke Persekutuan Remaja pada ibadah Minggu 9 Juli 2023 pukul 16.30 WITA akan dirangkaikan dengan penyerahan anak-anak sekolah minggu ke Persekutuan Remaja. Ibadah rumah tangga kelompok pelayanan 19 hari Kamis tanggal 6 Juli 2023. Tempat keluarga Rosna Tange, alamat Jalan Gelatik, pukul 18 WITA, pelayan firman Pendeta Moses Hambuako. Informasi pergantian anggota BPP Jemaat. Rapat Jemaat pada tanggal 24 Juni 2023 memutuskan mengganti anggota BPP Jemaat yaitu Bapak Mas Bait Lesnusa atas nama pendeta, majelis, dan seluruh jemaat Immanuel Palu mengucapkan terima kasih atas dedikasi melaksanakan tugas dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati.
Dari hasil rapat jemaat tanggal 24 Juni 2023, melaksanakan pemilihan pengganti anggota BPP. Setelah mengadakan pemilihan, Bapak Jeffrey Mito Moiga yang terpilih, Bapak Jeffrey Mito Moiga akan bertugas setelah diadakan penetapan. Sekian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengutusan dan berkat dijemput berdiri. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.